salah satu tokoh besar komunisme namanya Friedrich Nietzsche menyebutkan bahwa agama adalah candu. Religion is an opium. Agama tidak lebih dan tidak bukan, hanya menjadi stempel, hanya menjadi pendukung bagi para kapitalis untuk melakukan eksploitasi atas rakyat. Disebut dengan exploitation elhum pardehum. Maka dengan demikian agama harus dibuang jauh-jauh dari pikiran masyarakat. Ini yang sesungguhnya sangat tidak sesuai dengan agama apapun. Agama kita Islam secara tegas di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah sekali-kali tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dengan dirinya sendiri. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas, Polres Cilacap, rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni senantiasa berusaha untuk melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan awal bulan September 2022. Bulan September adalah salah satu bulan yang dikenang dalam kesejarahan Indonesia. Namun bukan kenangan indah, bukan kenangan manis yang ada di dalam pikiran sejarah rakyat Indonesia tentang bulan September ini. Tetapi bulan September kita dikenang dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang tragis dan menyedihkan. Setidaknya sebelum Indonesia merdeka tahun 1926, tahun 1927, masih di dalam penjajahan Hindia Belanda, kita mengenang peristiwa besar pembunuhan massal yang dilakukan oleh aktivis-aktivis Partai Komunis Indonesia, Indische Sozialdemokratische Vereniging, yang melakukan serangkaian tindakan dengan menangkap, menculik dan membunuh para pemimpin-pemimpin di Sumatera, dan itu melebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan 3 tahun 1 bulan selesai Indonesia merdeka, 3 tahun 1 bulan usai proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 September tahun 1948, kembali Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Musso memproklamirkan apa yang ia sebut dengan Front Demokrasi Rakyat, ingin berusaha menggulingkan
pemerintahan negara Indonesia berpusat di Madiun dengan melakukan serangkaian tindakan-tindakan kekerasan. Tidak hanya aparat negara TNI Polri yang menjadi korban, bahkan para ulama, para santri, rakyat yang tidak memiliki kesalahan apa-apapun menjadi korban pembantaian PKI tahun 1948. Tidak lama berselang, September tahun 1965 kembali meledak peristiwa sejarah yang memilukan bangsa Indonesia, di mana Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan DN Aidit kembali memanfaatkan aparatus negara. Di dalam catatan sejarah disebutkan bahwa banyak yang terlibat di dalam gerakan 30 September adalah mereka dari pengawal Presiden Republik Indonesia waktu itu, Cakrabirawa, ditambah dengan kekuatan-kekuatan lain, kembali mencoba ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Leninisme. Tercatat 7 jenderal dibunuh, ratusan bahkan mungkin ribuan aparat pemerintah menjadi korban, termasuk di dalamnya para ulama, para kiai, rakyat yang sekali lagi barangkali tidak tahu tentang kronik politik ini menjadi korban. Maka bukan sesuatu yang tanpa alasan kalau setahun kemudian 1966 MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan ajaran komunisme dan Leninisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah, sejarah ini patut untuk ada di dalam memori rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia mengetahui, menyadari, dan generasi-generasi setelahnya mengerti mengapa Partai Komunis Indonesia menjadi sebuah partai politik yang terlarang, dan mengapa ajaran komunisme dan Leninisme tidak layak untuk dikembangkan di negara NKRI tercinta ini. Karena kita semua tahu komunisme ini berawal dari ajaran materialisme yang salah satu tokoh besar komunisme namanya Friedrich Nietzsche menyebutkan bahwa agama adalah candu. Religion is an opium. Agama adalah candu yang ia tidak memiliki apapun untuk kemajuan masyarakat. Candu di dalam pengertian ini karena tokoh-tokoh komunisme, baik itu Karl Marx maupun yang lain, menganggap bahwa agama menjadi penghambat atas kesejahteraan bangsa, kesejahteraan masyarakat. Maka tak lebih ia adalah musuh. Ruh pikiran rakyat dilenakan dengan adanya kebahagiaan kehidupan di akhirat, sehingga mereka tidak mau maju, tidak bisa bersama-sama. Bahkan disebutkan bahwa ajaran agama tidak lebih dan tidak bukan hanya menjadi stempel, hanya menjadi pendukung bagi para kapitalis-kapitalis untuk melakukan eksploitasi atas rakyat. Disebut dengan exploitation el-hum par de-hum. Maka dengan demikian agama harus dibuang jauh-jauh dari pikiran masyarakat.
Ini yang sesungguhnya sangat tidak sesuai dengan agama apapun. Agama kita Islam secara tegas di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah sekali-kali tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dengan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya dogma ini mengajarkan bahwa masing-masing individu harus memiliki kreativitas, memiliki kualitas yang mumpuni untuk mengejar ketertinggalan. Kalau kemudian disebutkan agama hanya menjadi candu, religion and opium, maka ini tidak tepat. Karena ajaran ini justru mengajarkan masing-masing individu untuk mengejar ketertinggalan, melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bersama. Komunisme, Leninisme dengan materialisme dialektis, ia menganggap bahwa kesejahteraan itu bisa diperoleh apabila ada pemerataan. Pemerataan bisa dicapai dengan cara-cara yang, mohon maaf, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini sesuatu yang ditentang oleh agama, apapun agamanya, terlebih agama Islam. Karena upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama, upaya untuk mencapai tujuan harus dilakukan dalam perspektif agama adalah dengan cara yang baik dan benar. Tidak boleh menghalalkan segala cara, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Agama mengajarkan perlunya untuk mencapai tujuan dengan cara yang baik dan benar. Cara yang baik adalah dengan senantiasa melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak merugikan sesama manusia, sesama rakyat, dan tidak melanggar aturan negara. Tidak boleh kemudian aturan-aturan negara dilanggar demi mencapai tujuan. Pencapaian tujuan di dalam agama harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Benar tentu di dalam konteks ini adalah benar di dalam konsepsi kenegaraan dan benar di dalam konsepsi agama. Maka dogma mencapai tujuan dengan segala cara, tidak peduli benar salah, tidak peduli baik buruk, tidak peduli halal haram, yang menjadi dogma komunisme, ini sesuatu yang jelas bertentangan dengan agama, apapun agamanya. Padahal Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama di dalam Pancasila dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Spirit ilahiyah, spirit keagamaan, spirit ketuhanan harus diletakkan pada poros paling atas, baru ia merembes pada spirit yang lain untuk tujuan-tujuan kebangsaan, yakni menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persatuan Indonesia, mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesemuanya sila itu adalah satu kesatuan, tetapi bertolak pada ide besar yang bernama ketuhanan yang Maha Esa. Believe in the one supreme goods, percaya pada kekuatan yang Maha Esa. Esa bermakna tunggal, satu tidak terbilang. Karena kalimat satu biasanya diikuti dengan kalimat bilangan 2, 3 dan seterusnya. Tuhan yang tunggal inilah Tuhan seluruh agama-agama yang ada. Maka cara-cara menghalalkan segala cara, dan kita semua
tidak usah malu menyebutkan, karena ini memang sejarah Indonesia. Ini realitas bahwa dulu di dalam mencapai tujuan, Partai Komunis Indonesia menyebutkan ada 7 setan desa yang harus diberangus. Di antaranya ada para ulama, ada para kabir kapitalisme birokrat, ada kesemuanya itu mengarah pada upaya menghalalkan segala cara dengan dalih kesejahteraan. Sehingga apa yang terjadi? Sejarah mencatat banyak terjadi aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh para petani dengan bendera BTI, Barisan Tani Indonesia, merebut tanah mereka yang disebut dengan para kapitalis birokrat. Orang-orang kaya direbut tanahnya, bahkan sampai dilakukan, mohon maaf, penghilangan nyawa secara paksa. Banyak ditemukan kiai-kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur yang menjadi korban kebrutalan aksi sepihak Partai Komunis Indonesia ini. Ini adalah bagian dari ideologi menghalalkan segala cara yang di dalam komunisme semata-mata dilakukan untuk mencapai tujuan. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita terus mewaspadai bahaya komunisme, leninisme. Sekecil apapun sekiranya ditemukan ada tanda-tanda, ciri-ciri, indikasi bangkitnya Partai Komunis Indonesia, bangkitnya komunisme, leninisme di Indonesia sebagai ideologi yang masuk di dalam partai politik apapun partainya. Karena bukan tidak mungkin ideologi komunisme ini juga masuk di partai yang sebelah kanan, maksudnya religius Islam misalnya, bukan tidak mungkin. Maka kita semua harus mewaspadai. Bulan September adalah bulan bagi kita untuk merenung, mengingat kembali bahwa di dalam diktum catatan kesejarahan Indonesia pernah ada noda kelam, noda hitam yang ditorehkan oleh mereka yang mengatasnamakan dirinya Partai Komunis Indonesia. Dan tidak menutup mata, setahun kemudian tahun 49 setelah pemberontakan PKI Madiun juga terdapat pemberontakan yang mengatasnamakan agama di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dikibarkan oleh Soekarmadi, Marijan Kartosuwiryo dengan Darul Islam. Kalau sekarang NII, kalau sekarang Khilafah. Ini juga sama, ideologi kanan yang berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sekali lagi mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan kesejahteraan dengan menggunakan dogma-dogma agama. Dan ini sering dicerna, sering diambil, sering menjadi keyakinan oleh mereka yang paham keagamaannya dangkal. Hadirin rahimakumullah, kiranya kita semua bisa menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun